Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1949. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Kaisar Yanpo, dia sangat galak di dalam hatinya, lalu tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Jiuyu dan yang lainnya, dan berteriak dengan marah. Apa yang masih kalian lakukan? Orang ini bukan ayah angkat, tapi orang lain yang berpura-pura menjadi dia. Cepatlah aktifkan formasi dan bunuh binatang ini, kata Kaisar Yanpo, dia berteriak dengan marah. Sebuah tablet pesan giok juga tiba-tiba muncul di tangannya. Kaisar Yanpo ingin mengirim berita kepada Kaisar Wu Yue. Dengan sedikit gerakan, sebuah pesan keluar dengan cepat bergerak menuju keluar sungai Huangquan. Apa dia bukan Kaisar Agung Yoming? Jiuyu dan yang lainnya menatap Kaisar Agung Yoming dengan terkejut dan wajah mereka tidak percaya karena aura orang di depan mereka ini sangat familiar bagi mereka. Bagaimana mungkin dia bukan Kaisar Agung Yoming? Kemudian leluhur Seribu Tulang berteriak dengan marah. Kamu sangat berani ketika melihat Kaisar Agung Yoming kembali. Bahkan kamu tidak berlutut, tetapi kamu bahkan mengambil tindakan. Leluhur Seribu Tulang tidak menunggu, tetapi dia langsung membumbung ke langit. Auranya melonjak dan dia menatap dingin ke arah Jiuyu dan yang lainnya. Jiuyu dan yang lainnya segera terlihat ragu-ragu, tidak tahu siapa yang harus mereka percayai. Sementara Kaisar Agung Yoming tidak peduli dengan pikiran batin mereka. Ketika dia melihat pesan rahasia Kaisar Yanpo, dia segera menatap Qinchen dengan cemas. Nak Qinchen, hentikan orang ini untuk tidak mengirim pesan, kata Kaisar Yoming. Namun sebelum dia selesai berbicara, tablet batu hitam mengalir. Itu sudah muncul di depan Kaisar Agung Yoming. Kamu! Kaisar Agung Yoming pun meraung dengan marah. Dan aura Kaisar Agung Puncak yang menakutkan keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Dan dia mengayunkan tangannya yang besar. Dengan suara gemuruh, aliran cahaya langsung hancur oleh getaran ledakan. Tapi pada saat aliran cahaya menyapu dengan hebat, ada juga kekuatan penembus jiwa yang menakutkan, yang dengan cepat melonjak menuju sisa jiwanya. Ini monumen jiwa Yan. Anak ini sebenarnya mengendalikan harta langka ini, kata Kaisar Agung Yoming. Dia mengubah warna ekspresinya secara diam-diam. Karena monumen jiwa ini, itu adalah harta di dunia bawah. Waktu itu dia juga menemukannya dari alam rahasia di dunia bawah. Meskipun ini bukan harta karun tingkat Kaisar Agung tinggi di dunia bawah, namun itu masih merupakan harta karun tingkat atas yang dapat menyerap kekuatan jiwa. Pada saat ini, kekuatan aturan di monumen jiwa Yan melonjak ke depan. Dan sisa jiwa Kaisar Agung Yoming mengerang dan mundur selangkah. Monumen jiwa ini khusus ditujukan untuk jiwa keilahian. Dan kini Kaisar Agung Yoming hanya memiliki satu sisa jiwa yang tersisa. Dan dia telah mengalami kehilangan rasa untuk sementara waktu. Dia pun segera mundur. Di saat mundur, Kaisar Yoming masih memandang Qinchen dengan cemas. Dia tidak boleh membiarkan Kaisar Yanpo sampai mengirimkan berita tersebut kepada Kaisar Wu Yue. Jika tidak begitu Kaisar Wu Yue mendapatkan berita di sini dan datang ke sini, maka integrasinya dengan air Huangquan akan diblokir. Kaisar Yoming sebenarnya tidak takut pada Kaisar Yanpo, akan tetapi dia hanya mengkhawatirkan Kaisar Wu Yu. Nak Qinchen, cepat hentikan pesan itu, kata Kaisar Yoming. Sosoknya melayang dan dia meraung dengan cemas. Namun Qinchen hanya tersenyum sedikit, tetapi dia tidak peduli dengan kegelisahan Kaisar Agung Yoming. Qinchen hanya mengaktifkan air laut mati untuk terus menyerang formasi pengunci udara di sekitarnya. Dan di saat dihadapkan dengan pesan dari Kaisar Yanpo, Qinchen tidak peduli sama sekali. Kamu, kata Kaisar Agung Yoming, dia terkejut dan marah. Setelah sekian lama, bocah Qinchen masih begitu santai. Tidak baik. Sementara Kaisar Sime di samping melihat bahwa pesan Kaisar Yanpo akan segera keluar, di mana di sungai Huangquan berada.
Mereka terkejut dalam hati dan boom, dua aliran cahaya melonjak ke dalam langit dalam sekejap dan mereka akan menghentikan pesan tersebut. "Apa yang kamu lakukan? Cepat kelilingi Kaisar Yanpo," kata Qingchen. Namun sebelum mereka dapat menghentikan pesan tersebut, sebuah teriakan marah tiba-tiba terdengar seperti guntur di benak mereka, yang langsung mengejutkan mereka berdua dan gerakan mereka berdua pun terhenti. Seketika setelah itu, pesan dari Kaisar Yanpo pun berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari sungai Huangquan pergi ke dalam kehampaan yang tak berujung dan menghilang. Pesan itu pun berhasil dikirim. Seketika kulit kepala Kaisar Simei, Dewi Tain dan yang lainnya mati rasa dan mereka semua ketakutan. Sementara Molly dan Qingchen nampak tidak bereaksi. "Kalian," kata Kaisar Agung Yoming. Dia memandang Molly dan Qingchen dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qingchen dan Molly akan mengizinkan Kaisar Yanpo mengirim pesan kepada Kaisar Wu Yue. Mereka sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencegah pesan tersebut dikirimkan, tapi Kaisar Agung Yoming dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. "Yoming, untuk apa kamu terburu-buru? Jangan khawatir. Bahkan jika Kaisar Yanpo menyampaikan berita itu, Kaisar Wu Yue tidak akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Dia sendiri sekarang memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan," kata Qingchen. Dia tersenyum lembut dan berkata sambil tersenyum. Qingchen melihat pesan itu keluar dengan mata tertutup, nampak puas dan tidak terburu-buru. "Kamu, maksudmu, apakah ini juga termasuk pengaturanmu sebelumnya di Gunung Hunyue oleh dengan anggota klan jurang itu?" kata Kaisar Agung Yoming. Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi wajahnya masih sangat jelek. "Kamu tidak mengenal Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci itu, meskipun dia terjebak. Namun begitu dia mengetahui situasi di Gunung Huangquan ini, dia pasti akan menggunakan segala cara untuk menghentikannya. Dan ketika saatnya tiba, kita telah mengambil resiko yang sangat besar dengan melakukan ini. Lalu, siapa yang harus disalahkan?" kata Kaisar Agung Yoming. Mendengar itu, Qingchen menatap Kaisar Agung Yoming sambil tersenyum. Nampak Qingchen tersenyum tipis dan tanpa daya. Kemudian Kaisar Agung Yoming menatap Kaisar Yanpo dengan marah. "Yanpo, kamu tidak berlutut ketika melihatku, tetapi kamu sebenarnya berkolusi dengan Kaisar Wu Yue itu. Dan apakah jatuhnya diriku di laut kosmik waktu itu juga ada hubungannya denganmu? Kejahatanmu ini pantas untuk dihukum mati. Kamu adalah seorang pengkhianat dan aku akan membunuhmu untuk menegakkan keadilan bagi surga," kata Kaisar Agung Yoming. Dia berteriak dengan marah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya hitam legam dan melesat ke arah Kaisar Yanpo. Ledakan. Aura jiwa Kaisar Agung Yoming yang menakutkan langsung menyelimuti Kaisar Yanpo. "Kamu?" kata Kaisar Yanpo. Dia memandang Kaisar Agung Yoming dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Agung Yoming mengetahui semua yang telah dia lakukan. Seketika kilatan keganasan tiba-tiba muncul di matanya dan dia mengaktifkan kembali monumen jiwanya. Dan dengan keras monumen jiwa itu tiba-tiba bersinar terang. Dan simbol jiwa kuno yang sederhana dan kompleks muncul dari langit dan bumi langsung berubah menjadi jaring menghadap Kaisar Yoming dan tiba-tiba menutupinya. "Siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi ayah angkatku. Kaisar ini pasti akan menangkapmu dan memurnikan jiwamu siang dan malam untuk mencari tahu kebenarannya," kata Kaisar Yanpo. Dia meraung marah dengan gigi tertutup. Di tengah aumannya, jaring jiwa gelap sudah terjerat ke arah Kaisar Agung Yoming. Dia ingin membunuh sisa jiwa Kaisar Agung Yoming ini di tempat. Sementara di kejauhan, Jiuyu dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kejadian mendadak ini membuat mereka semua bingung dan tidak bisa melihatnya sama sekali. Itu di lain sisi ada Kaisar Yanpo, sementara di sisi lainnya ada Kaisar Agung Yoming. Lalu, siapa orang yang harus mereka percayai? Tidak peduli apa, hentikan mereka dulu, kata Jiuyu. Dia menggerakkan giginya dan dengan goyangan, aura puncak semi Kaisar Agung yang menakutkan langsung naik ke langit dan hendak mengerahkan kekuatan dari segala arah. Dan di bawah inisiatifnya, banyak orang kuat lainnya dan orang-orang itu juga sambil menggertakkan gigi mereka langsung maju untuk mengendalikan situasi. Akan tetapi begitu mereka bergerak, aura roh tak kasat mata datang ke tempat ini. Bukankah lebih baik bagi semua orang untuk diam saja? Mengapa repot-repot campur tangan?
Tiba-tiba sebuah suara terdengar disertai dengan kekuatan aturan yang penuh dengan pesona yang membingungkan. Itu datang seketika, dan mata Jiuyu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi bingung. Dan sosok mereka terhenti, dan itu adalah Kaisar Shimei yang langsung membuat bingung mereka semua. Saat ini leluhur seribu tulang juga terbang dengan penuh niat membunuh dan berteriak dengan marah. Apakah kamu masih ingin membantu pengkhianat itu? Suara gemuruh seperti pisau tajam menusuk ke dalam pikiran beberapa orang itu, membuat mata mereka meronta-ronta dan semakin ragu. Hahaha, hampir selesai. Dari kejauhan, Qin-Chen melihat situasi di lapangan dan dia tersenyum tipis. Qin-Chen mengambil langkah ke depan dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, berdengung. Pedang kuno yang memancarkan niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba muncul di tangan Qin-Chen, dan pada pedang kuno tersebut niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara. Dan seiring dengan niat membunuh yang mengerikan ini, benang ruang putih yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya menghalangi laut matinya, saat ini tiba-tiba mengeluarkan suara berderak, sebelum kemudian meledak dalam sekejap. Seketika ledakan air laut mati yang tak berujung melonjak seperti tsunami pada saat formasinya hancur. Dalam sekejap, seluruh ruang sungai Huangquan sepenuhnya telah diselimuti oleh laut mati yang luas, yang dilepaskan oleh Qin-Chen, memotong atmosfer luar sehingga tidak masuk. Melihat itu, Kaisar Yanpo terkejut. Dia pun buru-buru mengeluarkan seberkas kesadaran ilahinya dan mengubahnya menjadi kerucut tajam, lalu bergegas langsung menuju ke sekitar laut mati. Akan tetapi yang membuatnya berubah warna adalah bahwa setelah memasuki laut mati, kekuatan jiwanya dengan cepat dicekik oleh kekuatan pembunuh mengerikan yang terkandung di dalamnya dan dimusnahkan sepenuhnya tanpa bisa keluar. Sial, kekuatan macam apa ini? Kata Kaisar Yanpo, hatinya langsung tenggelam. Dia menatap aura Kaisar Agung Yoming dan hatinya pelan tenggelam. Sementara Kaisar Yoming yang saat ini terjerat dengan monumen jiwa, dia sangat gembira melihat itu. Dia pun buru-buru berkata, "Nak Qin-Chen, datang dan bantu aku." Ini Qin-Chen terkekeh dan melangkah maju. Seluruh sosoknya sebenarnya melangkah langsung ke sungai mata air kuning. Sungai Huangquan yang luas mengalir deras seperti naga berkelok-kelok yang melayang di kehampaan yang gelap, memancarkan aura yang membuat seluruh dunia bawah bergetar. Saat ini banyak sosok yang memancarkan aura keagungan saling berhadapan di kehampaan, seperti patung yang tidak bisa bergerak. Sementara Qin-Chen melangkah langsung ke sungai Huangquan dalam satu langkah, dan kekuatan dingin yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya segera membungkusnya, dan boom. Sungai hitam pekat itu bergelombang, bahkan sebelum air menyentuh Qin-Chen, aura dingin yang membuat rambut di tubuh Qin-Chen ingin meledak sudah meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuh Qin-Chen yang berisi kekuatan ruang yang menakutkan tiba-tiba rasanya ada sedikit air sungai mata air kuning yang paling kuno di dunia bawah. Jejaknya bahkan seberat 1000 batu, bisa menembus kedalaman dunia bawah dan cukup untuk memusnahkan seorang kaisar agung. Kaisar Yanpo ini telah menghabiskan banyak zaman tanpa bisa mengendalikannya, dan bahkan jika itu hanya terkontaminasi sedikit pun, dia hanya bisa memotong lengannya untuk bertahan hidup, yang menunjukkan bahwa betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung di dalam mata air kuning ini. Namun sekarang Qin-Chen benar-benar melangkah langsung masuk ke sungai Huangquan. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Sementara di kejauhan, Kaisar Shimei dan leluhur 1000 tulang yang mengendalikan banyak ahli kaisar semu seperti Jiuyu, setelah melihat tindakan Qin-Chen, jiwanya hampir menghilang. Tuan Muda Chen benar-benar memasuki sungai mata air kuning. Ini, leluhur 1000 tulang melihatnya bergetar karena dia mengetahui dengan baik kengerian dari sungai mata air kuning atau sungai Huangquan ini. Pada zaman dahulu kala ada seorang kaisar agung yang tidak menghormati kehendak Kaisar Yoming. Dan akibatnya Kaisar Agung Yoming menggunakan air sungai mata air kuning untuk langsung menggulungnya, dan lalu orang itu menjadi nanah dan menghilang di tempat. Semua prinsip di tubuhnya langsung hancur, korosif, dan runtuh. Namun sekarang Tuan Muda Chen benar-benar mendobrak langsung ke sungai mata air kuning. Bukankah ini hanya mencari kematian? Tentu saja orang yang paling terkejut di antara kerumunan adalah Kaisar Agung Yoming sendiri. Dia terhenti di bawah serangan monumen jiwa. Dia lumpuh dari kiri ke kanan, namun dia terus-menerus terjerat dengan benang jiwa hitam seperti ular berbisa. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi meminta bantuan Qin-Chen.
Namun siapa yang menyangka bahwa alih-alih datang untuk membantunya melawan musuh, Qin Chen malah tiba-tiba menerobos masuk ke sungai Huangquan. Bagaimana mungkin hal ini bisa membuat Kaisar Agung Yoming tidak kaget ataupun cemas?